Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara-saudara para pastor dan pemimpin Kristen lainnya, kematian ialah merupakan sebuah bagian perjalanan kita sebagai manusia dan di titik itulah para pastor banyak sekali melayani jemaatnya, bahkan beberapa hingga titik-titik terakhir. Lalu bagaimana pastor bersikap dan mengajar sebuah kenyataan mengenai sebuah titik akhir dari kehidupan manusia secara sensitif dan secara pastoral. Jadi boleh dikatakan bagaimana seorang pastor atau seorang pemimpin Kristen berkhotbah tentang kematian. Bersama dengan saya ada Ibu Jessica Layantara, Master of Theology, yang saya sengaja undang. Dan kita akan berkenalan dulu dengan Ibu Jessica. Shalom Ibu Jessica, selamat datang di Ngopas. Apa kabar? Shalom, Pak Kian. Terima kasih atas undangannya. Kabar baik. Puji Tuhan. Gimana Bu? Kira-kira kabarnya sejauh ini dan terutama aktivitasnya ya. Kira-kira aktivitas Ibu, saya dengar selain menjadi seorang ibu rumah tangga, ibu dari seorang anak, tapi ada aktivitas yang lain mungkin. Silakan perkenalkan diri. Ya, jadi lengkap saya Jessica Novia Layantara dan saya lulusan yang S1-nya dari STT Sati dan S2-nya dari STT Amanat Agung. Jadi dari Pentakosta S1, S2-nya itu di Reform ya. Ya. Nah, kemudian kalau kegiatan saya saat ini itu saya mengajar penuh waktu di STT Satya Bakti ya. Tapi karena jarak jauh ya, saya di Jakarta, Sati itu di Malang, jadi saya mengajarnya secara online. Terus selain Hmm. itu juga saya mengajar paruh waktu ya di beberapa universitas. Semester ini di Swiss German University. Biasanya kalau semester ganjil di Universitas Multimedia Nusantara. Ya, selain itu Hmm. kegiatan saya ya meneliti ya, menulis, kemudian saya juga editor ya di beberapa jurnal teologi, juga reviewer di beberapa jurnal teologi. Ya, kira-kira Baik, itu yang saya. baik. Buku buku apa yang terakhir ditulis oleh Ibu Jessica ini? Ya, buku terakhir saya ini baru terbit di bulan Maret ya. Nah, itu Hah? judulnya adalah Filosofi Kematian. Hmm. Saya menulis tidak sendiri, Pak, bersama dengan teman saya, Dimas Anugrah. Oh wow, oke. Dan inilah yang akan kita gali topik ini, yaitu topik mengenai kematian. Tentunya pasti kita akan bicara mengenai filosofi di baliknya, tetapi yang terpenting ialah kita akan bicara mengenai bagaimana seorang pastor atau seorang pemimpin Kristen bisa berbicara secara sensitif mengenai topik ini dalam pelayanan pastoral. Nah, mungkin kalau misalnya kita bicara secara teologis mengenai kematian, pertanyaannya ialah apakah gereja perlu bicara secara teologis atau secara filosofis mengenai kematian ini? Menurut Anda bagaimana? Iya, menurut saya secara teologi sih sangat perlu ya untuk dibicarakan. Hmm, Kalau mungkin kita hmm, kembali ke Alkitab sendiri, memang kematian itu seringkali dibicarakan sebagai tema sentral ya. Seringkali kematian itu kalau dalam Alkitab dihubungkan dengan dosa ya, penghukuman, terutama kalau kita bicara mengenai Injil, maka hmm, kematian yang sebenarnya sering dihubungkan dengan dosa dan penghukuman itu dikontraskan ya dengan berita Injil yaitu yang berisi kehidupan, kehidupan kekal, kebangkitan yang tentunya dibawa oleh Kristus. Maka menurut hmm, saya kalau secara teologis khususnya doktrinal ya kematian itu perlu dibicarakan. Ketika kita membicarakan tentang keselamatan ya pastinya kita juga akan bicara mengenai kematian. hmm, Tetapi saya berpikir bahwa dimensi kematian ini Pak ya itu bisa dibawa hmm, lebih jauh lagi dari sekedar hmm, pemahaman doktrinal. Karena hmm. apa? Kematian itu kan sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang niscaya gitu bagi semua Yep. orang. Mau dia Hmm, percaya bahwa
Kristus adalah Tuhan atau tidak, atau kematian itu Hmm. adalah akibat dosa, atau sekedar hal yang natural gitu ya. Dalam pemahaman Hmm. sains evolusionis juga percaya bahwa kematian adalah satu hal yang natural, tapi semua Hmm. orang itu pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Dan di sini Hmm. bagaimanakah sikap kita di dalam Hmm. kita menghadapi kematian? Tampaknya juga Hmm. sangat penting ya untuk Hmm. dibicarakan. Memang sih kita bicara kalau sebagai orang Kristen, kita memiliki Hmm. iman ya, bahwa ketika kita Hmm. meninggal, setelah kita meninggal, kita Hmm. justru akan memperoleh katanya kehidupan yang sebenarnya itu ya, yaitu Hmm. kehidupan yang kekal. Tapi Hmm. kalau menurut saya ya, meskipun kalau kita sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan doktrinal ini ya, atau Hmm. pengetahuan-pengetahuan imani tentang Hmm. kematian, tapi menurut Hmm. saya kematian itu akan tetap menjadi sebuah misteri bagi Hmm. kita. Sebab kan ya Hmm. kita nggak tahu gitu kan kapan dan Hmm. bagaimana kita akan meninggal. Jadi kalau Hmm. menurut saya teologi itu luas ya, bukan hanya kita Hmm. bahas secara doktrinal juga mengenai kematian ini, tapi juga secara pastoral atau mungkin saya pakai bahasanya eksistensial gitu ya, yaitu bagaimana kita itu Hmm. bisa mempersiapkan diri kita, bukan hanya Hmm. secara imani doktrinal ya, tapi juga Hmm. kita pikirkan, kita hayati, kita renungkan untuk Hmm. menghadapi kematian. Ya Hmm. memang kalau Hmm. buku saya tadi yang sudah saya perkenalkan, Pak, Hmm. memang kita Ya. tidak hanya bahas itu secara doktrinal ya kematian, Hmm. melainkan lebih Hmm. ke secara eksistensial. Jadi Hmm. pembaca Hmm. diajak untuk merenungkan, menghayati kematian sebagai satu realitas yang Hmm. memang harus Hmm. dihadapi niscaya di dalam kehidupan Hmm. kita. Memang di Hmm. sini pendekatan kami lebih kepada filsafat ya, atau filosofis Hmm. gitu. Menurut Hmm. saya itu akan saling melengkapi. Kalau teologi itu Hmm. memberikan kita satu kepastian, ya iman Hmm. mengenai apa yang Hmm. akan terjadi setelah Hmm. kematian, maka Hmm. filsafat ini membantu kita memikirkan dan Hmm. menghayati kehidupan kita menuju kematian. Karena setiap Hmm. kehidupan akan bermuara kepada kematian. Hmm. Mungkin saya mau Hmm. ngutip satu aja Pak ya, filsuf yang namanya Martin Heidegger ya. Dia Hmm. mengatakan bahwa manusia itu adalah being towards death, atau keberadaan atau eksistensi atau ada menuju kematian. Artinya di dalam kehidupan kita, sebenarnya manusia ketika lahir ke dunia gitu ya, secara Hmm. bersamaan kita sedang dibayangi atau kita sedang bersama-sama dengan ending kehidupan kita itu sendiri, yaitu Hmm. kematian. Ya, Hmm. menyadari hal Hmm. ini tentu bukan supaya kita menjadi takut ya, tetapi supaya Hmm. kita sadar betapa manusia itu rapuh. Jadi Hmm. mungkin di sini kalau ditanya apakah itu penting secara teologis, iya, Hmm. tetapi Hmm. saya melihatnya dari dua sisi, bukan hanya Hmm. teologi ini dipandang sebagai doktrin, tapi juga Hmm. pastoral atau eksistensial ya, di mana Hmm. kematian ini bisa menyentuh setiap pribadi ya dalam Hmm. keniscayaan kematian sebagai ending dari kehidupan seseorang. Hmm. Wow. Terima kasih nih. Ini penting sekali karena menurut saya inilah yang menjadi landasan daripada topik pembicaraan kita dan juga sebetulnya landasan daripada khotbah kita secara tidak langsung. Karena seringkali menurut saya gereja itu tidak imbang di dalam bicara mengenai hal-hal yang sifatnya kini dengan hal-hal yang sifatnya akan, begitu loh. Seringkali gereja itu hanya peduli kepada kekinian dalam arti bicara hanya sekedar keperluan jasmani, keperluan rohani yang sekarang ini tanpa mempersiapkan diri untuk menuju ke sana nanti. Betul, begitu pengamatannya? Iya, betul, betul, Pak. Hmm, Kalau mau hmm. jujur, khotbah itu mengenai kematian seringkali hanya kita dengarkan dalam ibadah penghiburan ya, atau ibadah Penghiburan, betul. kematian, ibadah duka cita. Tapi kalau Yap, dalam ibadah minggu kayaknya sangat jarang itu ya untuk dibahas. betul. Betul, betul. Padahal itu adalah bagian yang sangat integral sekali ya. Kalau misalnya kita melihat pemazmur, misalnya juga bicara banyak sekali mengenai kematian itu, dan dia sendiri juga membayangkan mengenai kematian, dan saya yakin itu adalah sesuatu yang harus juga menjadi bagian daripada kita orang-orang yang percaya begitu loh, untuk bicara mengenai kematian ini. Eh, Menarik tadi Anda katakan kalau misalnya kita harus imbang di dalam bicara mengenai kematian ini karena bukan hanya secara filosofis, secara teologis, tetapi secara eksistensial begitu ya. Ya, Karena
karena seringkali eh, kita kelihatannya tidak imbang. Kita lebih banyak bicara mengenai yang mana nih, yang teologis atau kita lebih bicara mengenai yang eksistensialis? Iya, kalau menurut saya, kalau Hmm, khotbah ya, kalau kepada khotbah hmm, itu memang lebih baiknya menyentuh kepada yang eksistensial ya gitu kan. hmm, Nah, contohnya hmm, mengenai kematian ini sendiri itu kan memang hmm. penting untuk dibahas ya, khususnya di dalam Ya, khotbah ya. Karena ya, rohaniawan Kristen itu memang perlu hmm, mempersiapkan umat untuk menghadapi yang namanya kematian fisik gitu, bukan hanya secara hmm, doktrinal. Oke, kita tahu nih ya, hmm, setelah meninggal, hmm. setelah kita mati pasti ada surga, kita tidak perlu takut gitu. Ya, Tetapi ya, bagaimana umat ini juga bisa menghayati kehidupan yang menuju kematian hmm, ini? Bagaimana kita hmm, bisa bersikap menerima, tegar, dan satu hmm, lagi mungkin rasional ya di hadapan ya, keniscayaan kematian. Jangan berpikir hmm, bahwa ya udah yang penting masuk surga gitu ya. Padahal banyak hmm, sekali aspek-aspek kematian yang memang mungkin perlu untuk dihayati gitu. Nah, hmm, hmm, mungkin satu hal yang saya amati ya, jebakan terbesar kita ketika mungkin kita mau membicarakan kematian dalam khotbah-khotbah kita, dalam renungan, hmm, itu kita hmm, sebagai rohaniawan ya, saya juga kadang melakukan itu, yaitu hmm. cepat melompat gitu, melompat terlalu cepat dari kehidupan yang Ya, saat ini kepada kehidupan yang kekal. Oke, memang betul. goal kita tuh kehidupan kekal ya. Tetapi Hmm, karena kita terlalu cepat melompat ke situ, kita jadinya hmm, merasa peristiwa atau event kematian fisik hmm, ya, itu tidaklah perlu untuk tidak terlalu hmm, perlu dipikirkan ataupun dibicarakan. Yang penting kita hmm, bicaranya langit baru, bumi baru nih gitu ya. hmm, Nah, hmm, secara tidak hmm, sadar kita juga menjadikan jemaat ini ya, mungkin yang tidak terlalu hmm. paham itu sikapnya Ya, justru eskapis. hmm, Eskapis artinya dia melarikan diri atau justru hmm, avoiding, menghindari hmm, ya, hmm, pembicaraan, pemikiran, penghayatan mengenai hmm, kematian. Nggak tahu apakah hmm. memang dianggap tidak penting atau Ya, jangan-jangan memang sebenarnya takut gitu. ya, Sebenarnya khawatir, tetapi karena ya. terlalu takut dan khawatir itu direpress ya di dalam dirinya Hmm, sehingga ya udah tidak perlu kita bicarakan, yang penting kita yakin masuk surga gitu. hmm, hmm. Mungkin Dan ya. dan Hmm. saya yakin juga kelihatannya ada pengaruh budaya juga mungkin di situ ya untuk tidak membicarakan kematian. Apa betul pengamatan Hmm. saya? Iya, betul, Pak. Di dalam Hmm, budaya kita itu tabu ya dalam untuk tabu ya. membicarakan Hmm, hmm, kematian gitu ya. Pamali hmm, gitu hmm. ya. Ya. Tetapi iya, benar, Pak. Cuman kalau misalkan saya kembali ke Heidegger ya, karena memang saya Hmm, pakai rujukannya memang dari Heidegger ya dalam buku itu. Dia hmm, mengatakan gini, hmm. saya pikir orang Kristen juga perlu belajar dari quotes ini gitu ya. Dia Yep. mengatakan gini, ketika seseorang benar-benar mengaknowledge atau mengakui kematian, Hmm, ya, bahwa kematian itu memang adalah bagian dari hidup saya, dan mulai hmm, belajar menerima dan menghadapi dengan rasa yang hmm, tegar, ya, saya hmm, akan bebas dari dua hal. Yang pertama hmm, adalah ketakutan saya akan kematian. Jadi hmm, justru kalau nggak dihadapi ya muka dengan muka, nggak dihayati, nggak dipikirkan, justru kita semakin anxiety itu kita semakin ada hmm, gitu. Tapi ketika hmm, kita menghadapinya, justru ketakutan akan kematian itu kita hadapi dengan tegar. Dan yang kedua hmm, yang kita hadapi adalah the pettiness of life atau hmm, kepicikan hidup. Karena gini, kalau hmm. misalkan hidup itu dihidupi hanya apa ya tanpa memikirkan endingnya, sebenarnya itu Yep. picik gitu. Hmm, Nah, hmm, hidup yang hmm. dihidupi dengan tahu bahwa hidup saya itu suatu hari akan berakhir, ibarat sebuah buku, kita tahu ada endingnya, justru hidup Yeah. kita akan semakin berkualitas gitu ya. Nah, hal Hmm, ini hmm, akan membuat seseorang mampu hidup dengan lebih otentik, kata Heidegger, hmm. menjadi diri kita sendiri. Artinya, kita tidak lari dari kenyataan yang memang harus kita hadapi gitu ya suatu hari. Betul, betul. Wow, wow. Saya rasa ini penting sekali ya untuk para pastor mendengarkan hal ini dan juga mencoba untuk berproses. Jadi dari diri sendiri juga berproses dalam arti mengerti bagaimana alurnya, begitu ya, bagaimana fasenya, dan juga bagaimana hal ini bisa diwartakan kepada orang-orang yang dilayani. Nah, memang sekali lagi ini nggak mudah untuk bicara mengenai hal ini karena budaya menolak dan juga mungkin ketidaktahuan banyak sekali pastor terhadap hal ini karena terus terang
di seminari nggak diajarkan secara khusus ini teologi kematian kelihatannya, betul ya? Iya, betul, betul. Jadi biasanya kita bicara mengenai manusia, kita bicara mengenai eskatologi, tetapi kita tidak terlalu bicara mengenai kematian dan tetapi menarik sekali kalau misalnya kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus misalnya contohnya ketika dia menghadapi kematian ya dan bagaimana dia bersikap gitu loh. Menurut saya ada sesuatu yang bisa dipelajari dari kehidupan Yesus sendiri di dalam menghadapi kematian. Iya, eh, kita melihat dari Hmm, kehidupan Yesus sendiri ketika dia menghadapi kematian itu ya, dia benar-benar iya, menghadapi itu dengan gentar ya, sampai dia berdoa, sampai hmm, dikatakan keringatnya hmm, seperti cucuran darah gitu ya. Jadi iya, memang kematian iya, di mata Yesus itu sepertinya hal yang sangat serius. Nah, peristiwa iya. kedua yang saya lihat di mana kematian itu memiliki arti yang serius di mata Yesus, yaitu ketika Hmm. Lazarus ya mati. Hmm, Dikatakan di situ hmm, Yesus menangis. hmm, Loh, ngapain hmm, kalau kita mikir-mikir buat apa gitu kan? Kan Yesus jelas ya, gitu kan akan membangkitkan dia. Tetapi ya, kenapa Yesus di situ menangis? hmm, hmm, Artinya kematian itu serius dan duka itu hmm, adalah bagian dari kehidupan manusia. Nah, di sini ada hmm, hal yang menarik, Pak, yang tadi saya hmm, renungkan. Kadang-kadang kalau ya, misalkan rohaniawan Kristen atau orang Kristen gitu ya, atau pelayan ya, Tuhan, ketika misalkan ada oma deh dari jemaat kita hmm, meninggal gitu ya, hmm, kita selalu hmm, memberikan kata-kata penghiburan. Seringkali seperti hmm, ini, udah hmm, jangan bersedih terus, omamu sudah ya, bersama Tuhan Yesus. hmm, hmm, Jadi hmm, seakan-akan gini, seakan-akan oma kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus, maka duka itu perlu di skip aja gitu. ya, Tetapi ya, Tuhan Yesus tidak skip itu. Ketika Lazarus betul, meninggal, walaupun dia akan hmm, dibangkitkan, Yesus hmm, menangis. hmm, Dan hmm, saya melihat bahwa ya, duka hmm, yang dialami itu sebenarnya hmm, bentuk dari cinta dan penghargaan hmm, atas hidup orang lain. hmm, hmm. Maat Dan saat itu, ini, ya, ya Pak. ya, dan itu harus harus diapresiasi begitu ya dari orang-orang yang hidup dan melihat bahwa oh ya memang kedukaan itu adalah bagian daripada kasihnya dari orang yang hidup itu terhadap orang yang mati begitu perpisahan Betul. tersebut ya. Ya. Iya, iya. Hmm, baik, baik. Wow. Eh, terima kasih banyak nih. Ini saja sudah membuka mata kita dengan luar biasa karena menurut saya sekali lagi seringkali tepat seperti pengamatan Ibu Jessica tadi mengatakan bahwa seringkali kita terlalu cepat untuk jam kepada hope yang kita terima di dalam Kristus, yang mana memang betul tanpa menyadari bahwa ada fase yang harus kita lewati di dalam kedukaan, di dalam perpisahan, di dalam juga bagaimana kita menghadapi yang seseorang atau satu tubuh yang tadinya hidup sekarang tiba-tiba sudah dingin dan mati. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, begitu ya, untuk menghadapi hal tersebut. Nah, memang pertanyaannya sekali lagi dan karena waktu kita harus langsung masuk ke dalam masalah-masalah eksistensialis ini seperti yang tadi dikatakan, masalah-masalah pastoral. Kalau misalnya memang itu begitu betul dan kita harus serius dan kita harus betul-betul dengan mendalam mendorong para pastor dan mendorong jemaat kita untuk memikirkan mengenai kematian ini. Lalu bagaimana kita caranya bicara kematian ini secara sensitif dan secara pastoral? Ini adalah pasti hal yang sangat sensitif sekali buat banyak orang ya. Iya, iya, betul. Memang ini perlu Mm-mm. dipikirkan secara serius ya, mengingat Iya, ketika kita bicara aja gitu ya mengenai iya, kematian kepada seseorang itu iya. mungkin triggering ya, triggering Mm, eh, mm, dan bring anxiety kepada seseorang yang mm. tadinya hidupnya adem ayem gitu ya. Iya, Tiba-tiba ketika iya. kita apa up topik ini, tiba-tiba anxiety muncul. Tapi Mm, kadang ya dari anxiety ini justru memang seseorang mulai benar-benar mm, serius nih memikirkan dan mm, menghayati ya tentang kematian. Jadi mm, maksud saya adalah anxiety ini mungkin ya juga diperlukan gitu ya. mm, Terlepas dengan bagaimana cara kita menyampaikannya. Bagaimana kita mm, mengemas baik itu dalam khotbah, dalam renungan kita dengan sesensitif mungkin, artinya dalam mm, arti kita tidak menyinggung ya mm, siapapun terutama mungkin kaum yang tersingkir atau minoritas itu mm, mungkin definisi saya tentang sensitif dan sepastoral mm, mungkin dalam arti kita mm, lembut ya paham
tidak dengan hmm, hardikan atau dengan kasar ya. Tetapi hmm, kematian memang harus disampaikan kepada jemaat kita. Khususnya yang hmm, harus saya garis bawahi adalah di dalam kehidupan kita yang di zaman modern ini gitu. hmm, Memikirkan hmm, kematian ini saya ambil dari tulisan hmm, Jürgen hmm, Moltmann nih. Dia ya, mengatakan bahwa jemaat atau kita ya di zaman modern yang hmm, serba cepat ini gitu ya, yang berpikir bahwa kesibukan itu justru suatu kebanggaan. Mending cari hmm, uang deh, mendingan kerja deh. Ya, modernitas hmm, itu menjadikan manusia ini selalu sibuk ya, menjadi hmm, manusia-manusia mesin yang tidak lagi hmm, memikirkan mengenai hmm, eksistensinya sendiri. Contoh hmm, melalui medsos ya, manusia dituntut untuk selalu eksis, selalu ada kan kita hmm, ya, selalu hmm, sibuk dan selalu up to hmm, date gitu. Nah, di sini hmm, manusia lupa akan kerapuhannya dengan kesibukan hmm, mereka. Moltmann hmm, mengatakan bahwa manusia memang harus belajar untuk grieving, untuk berduka. hmm, Ya. hmm, Nah, hmm, jadi di hmm, dalam hmm, masyarakat modern, jemaat mungkin di kehidupan sehari-harinya dituntut untuk terus-menerus bekerja gitu ya. Mungkin juga hmm, ada ya, ini hmm, pernah saya temukan bahwa ketika seseorang pekerja ya, orang tuanya meninggal, kemudian hmm, dia izin gitu ya kepada perusahaannya, kemudian perusahaannya itu seperti tidak senang gitu ya. Ya udah hmm, cepetan hmm, kuburkan, kemudian back to reality gitu ya. Jadi sebenarnya ya, memang modernitas ini menuntut kita untuk udah nggak usah berduka karena itu sia-sia. Segala hmm, sesuatu yang mungkin bersifatnya feeling gitu ya, itu hmm, dianggap hmm, sebagai sesuatu yang sia-sia begitu. hmm, Nah, hmm, oleh sebab hmm, itu jemaat ini memang melalui gereja lah gitu. Mereka hmm, diajari kembali bagaimana untuk berduka, baik hmm, kepada kematian orang-orang yang kita kasihi dan juga hmm, merenungkan kehidupan kita sendiri. Karena memang hmm, kalau saya melihatnya jendela kepada kematian kita sendiri adalah kematian orang-orang di sekitar kita. hmm, 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 Bagaimana kita menyentuh ya kematian kita hmm, sendiri. Kita kan ketika kita hmm, mengalami kematian kita sudah tidak ada, bisa dibilang seperti itu kan. hmm, Tetapi hmm, ketika hmm, kita bersentuhan dengan kematian orang lain, dengan duka, di situ kita hmm, akan bersentuhan dengan kematian paling real di hmm, situ. hmm, Oleh sebab hmm, itu dibandingkan gereja suruh cepat-cepat ya untuk udah tidak usah berduka, obamu sudah apa bersama dengan Tuhan, ya itu nggak salah gitu ya. Tetapi kita juga hmm, mengajari bahwa berduka untuk kematian orang yang terkasih juga merupakan hmm, hal yang penting. Maka di ya, sini untuk menjadi lebih sensitif dan pastoral ya kepada kematian ini, pada momen ketika jemaat itu bersentuhan langsung dengan kematian orang-orang di hmm, sekitarnya, maka gereja memberikan ruang yang lebih luas untuk hmm, berduka. hmm, 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 hmm. Ada Jadi bahkan di, ya, Jadi kelihatannya memang sensitivitas daripada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pastor dituntut luar biasa tinggi sekali ini. Bukan hanya memberikan penghiburan atau memberikan pengharapan, tetapi juga untuk memberikan ruangan tadi ya, ruangan untuk berduka. Betul iya, begitu? ya memberi ruang artinya memberikan space. Orang tidak harus langsung orang di apa Ya. dikatakan bahwa jangan berduka bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Jangan-jangan Hmm, ketika kita mengatakan itu maka duka hmm, itu malah direpress ya, ya, dipendam gitu ya. Dan itu hmm, akan hmm, menggerogoti kita sebetulnya. Jadi hmm, di sini hmm, saya menawarkan satu apa ya, satu usaha yang sensitif hmm, dan pastoral bagi gereja hmm, untuk menangani isu ini adalah hmm, memberi ruang yang pertama dan yang kedua hmm, berduka bersama. hmm, Berduka hmm, bersama hmm, artinya tidak usah memberi nasihat, bahkan penghiburan pun mungkin pada saat itu belum diperlukan juga gitu ya. Yang hmm, diperlukan hmm, adalah kita bersama dengan orang hmm, yang berduka, berduka hmm, bersama, hmm, sharing hmm, mengenai pengalaman kehilangan atau hmm, bagaimana kita memahami ya. Jadi kita hmm, ikut berduka bersama mereka. Dan hmm, yang ketiga, setelah tiba saatnya ini juga penting, hmm, gereja harus mengingatkan mereka yang berduka, kapan waktunya berhenti berduka. Karena hmm, kadang-kadang ada juga orang yang terbawa ya dengan duka, hmm, akhirnya jadi depresi gitu. Misalkan suami hmm, ditinggal oleh istri ya, itu berduka terus akhirnya hmm, sakit-sakitan gitu kan. hmm, Nah, gereja hmm, sebagai hmm, komunitas yang bersama ya, hmm, mereka juga ikut mengingatkan bahwa tampaknya ya kamu terlalu larut di dalam dukamu. hmm, Ya. hmm, Disitulah hmm, penghiburan baru diperlukan setelah seseorang
melewati fase itu. Karena kan kedukaan biasa ada fasenya yang saya baca itu dalam Hmm, hmm, psikologi. Jadi hmm, kalau fase hmm, itu sudah berlalu, ya memang seharusnya sudah berhenti. Walaupun nanti di waktu aktivitas gitu ya, kadang-kadang memang terbayang lagi, nangis lagi ya, itu soal yang hmm. berbeda. Hmm, hmm. Dan itu bukan ditentukan dari segi waktu ya, siklus itu Betul. kelihatannya ya. Itu dilihat dari bagaimana fase-fasenya yang bergerak dari satu fase ke fase yang lain. Wow, memberikan ruangan untuk berduka. Wow, itu sesuatu yang luar biasa sih menurut saya karena seringkali sekali lagi ya karena budaya timur kita seringkali kita mencoba untuk menghindari hal itu atau bahkan sama sekali tidak memberikan ruangan untuk hal itu. Saya sering lihat foto-foto kalau misalnya orang di rumah duka itu banyak yang ketawa-ketawa begitu ya, fotonya selfie dan lain sebagainya. Dan saya lagi pikir ini di rumah duka atau di pesta begitu. Jadinya di satu pihak memang banyak orang katakan kan rumah duka itu rumah reuni begitu ya. Tapi di pihak lain, menurut saya, rumah duka itu seringkali dipakai menjadi sesuatu yang tempat yang tidak seharusnya sepertinya begitu untuk melakukan hal itu atau juga untuk ya untuk berpose atau untuk semacam itu. Tetapi eh, gereja memberikan ruangan untuk berduka ya, itu sesuatu yang luar biasa. Bisa ada contoh praktis kira-kira seperti apa itu kalau misalnya kita memberikan ruangan untuk berduka kepada jemaatnya dan jemaat yang kehilangan? Iya, memberikan ruang maksud saya adalah memberikan space gitu ya. Artinya kalau Ya, memang dia ya. sedang berduka, ya Hmm. kita tidak usah memberikan nasihat untuk dia berhenti gitu untuk berduka. Hmm, Maksud saya adalah hmm, seperti itu. Memberikan hmm, ruang artinya memberikan space dia untuk berduka ya, gitu, bukan ya, langsung harus ya, disuruh bersuka cita. Ya seperti yang betul. Bapak tadi ungkapkan ya, saya juga pernah Ya, melihat ya, ini miris sekali bahwa memang hmm, ada orang Kristen yang hmm, ketika orang tuanya meninggal, justru dia sengaja ya membuat pesta, hmm, gitu ya. Nah itu aneh ya. ya, Terus ketika betul. ditanya kenapa ya kok melakukan Hmm, pesta, ke bukannya orang tua Anda meninggal gitu kan? hmm, Dia mengatakan bahwa inilah perbedaan orang Kristen dengan orang dunia. Dia katakan seperti itu. hmm, Karena hmm, orang Kristen hmm, itu ketika kematian justru bersuka cita ya, ya, ya. bahwa Bahkan semua bahkan akan dibawa ke Tuhan berita gitu. duka cita diganti dengan berita sukacita gitu ya. Sukacita, ya. Jadi Ya, menurut saya ya, pengamatan Moltmann ini benar juga ya, yaitu bahwa ya. orang Kristen tuh sangat takut dengan kedukaan ya, gitu, sangat Hmm, menghindar ya dengan hmm, hmm, berduka, hmm, berduka hmm, itu sendiri. hmm, Nah, tetapi saya hmm, kembali ke Tuhan Yesus adalah ketika dia menangis. hmm. Ya, Yesus menangis. ya. Iya, dan tadi saya juga ingin tanggapi berduka bersama ya. Jadinya itu sesuatu yang gereja juga menurut saya harus belajar ya. Bagaimana kita bisa berduka bersama dengan orang-orang yang kehilangan dan itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu loh untuk ikut serta di dalam kedukaan tersebut dan mencoba untuk memberikan companionship gitu ya untuk bersama-sama dengan orang itu berduka. Menurut saya itu adalah sebuah pembelajaran dari sebuah jemaat untuk bersama-sama berduka dengan orang yang kehilangan. Wow, luar biasa nih kelihatannya PR-nya banyak sekali nih Bu buat para pastor, para hamba-hamba Tuhan dan juga gereja jemaat Tuhan begitu ya kelihatannya ya. Tapi tetap tadi Ibu Jessica katakan bahwa ada sebuah siklus yang pada akhirnya memang harus berhenti gitu. Kita tidak bisa berduka terus-menerus karena memang Kristus sendiri memberikan pengharapan kepada kita dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita patok dengan waktu, betul ya? Karena setiap orang siklusnya itu berbeda-beda dengan waktu yang berbeda-beda. Wow, Ya. luar biasa. Bu, eh, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Ini kita sudah dibukakan banyak sekali, tetapi sebelum kita tutup, kalau misalnya ada sebuah closing statement dari Ibu Jessica mengenai diskusi kita pada hari ini, kira-kira satu kalimat apa Bu buat para hamba Tuhan yang mendengarkan podcast ini, kira-kira bagaimana caranya mereka untuk bicara mengenai kematian secara pastoral dan sensitif? Baik, mungkin gini, belajar menerima kematian sebagai sebuah keniscayaan yang Hmm, perlu kita belajar menghadapi dan menerima dengan tegar dan kemudian hmm, mengajari orang lain hmm,
juga hmm, untuk menerima, menghadapi dengan tegar, hmm, dan hmm, kemudian belajar untuk melihat kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan menuju kematian. hmm. Ketika kita Baik. melihat kehidupan sebagai perjalanan menuju kematian, maka kita akan Hmm, berusaha mengukir kehidupan yang baik. Seperti buku kan, kalau buku hmm, endingnya itu ya bagus, hmm, maka kita juga hmm, mau nggak mau seluruh bukunya juga harus dikemas dengan cerita yang baik. Itu aja. hmm. Baik, terima kasih banyak Bu Jessica. Dan kalau misalnya para pendengar podcast Ngopas ini ingin belajar lebih lanjut mengenai teologi atau mengenai filosofi kematian, bisa baca bukunya Ibu Jessica. Dan saya yakin dan percaya akan memberikan kepada kita sebuah masukan tersendiri di dalam pelayanan pastoral kita. Terima kasih banyak Bu buat waktunya. Terima kasih, Saya Pak. apresiasi sekali dan kita akan tutup dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa dan kita akan berdoa bersama-sama untuk para pastor supaya lebih sensitif lagi dan lebih pastoral lagi di dalam berbicara dan berani untuk bicara mengenai kematian ini. Mari kita tutup dalam doa pembicaraan kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk bicara mengenai satu topik yang penting sekali. Karena inilah Tuhan bagian daripada kehidupan kami sebagai manusia, yaitu untuk menghadapi sebuah titik kematian. Dan Tuhan kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang memproklamirkan Injil Yesus Kristus, boleh Tuhan secara serius bicara mengenai hal ini. Dan biarlah kiranya ya Bapa kami berdoa, bukan hanya kami memberikan pengharapan, tetapi kami juga memberikan pengertian supaya jemaat kami boleh sekali lagi Tuhan, mengerti apa artinya kematian itu dan bagaimana berproses di dalam kematian ini. Tuhan tolong bantu kami, berikan kami hati yang sensitif, kata-kata yang bijak, dan juga waktu ya Tuhan, untuk kami boleh berbicara mengenai hal ini secara sensitif dan secara pastoral. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya kami boleh bicara kematian justru di dalam waktu di mana kami masih hidup. Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya ya Bapa, Engkau boleh terus memberikan perlengkapan-Mu ya Bapa kepada para hamba Tuhan dan para pemimpin Kristen, supaya mereka boleh lebih bijak lagi bicara mengenai topik ini. Terima kasih untuk Ibu Jessica, Kau berkati pelayanannya Tuhan, apapun yang dia kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.